Nama saya Denis Saizam bin Abdul Syamian bersama dengan pengusaha sayur-sayuran dan bahan-bahan mentah. Boleh perkenalkan siapa namanya, Cek? Nama saya Alexander Emmanuel Cingkin. Soalan saya yang seterusnya, macam mana kamu mula nih, kamu punya mengusahakan kamu punya tanaman ini dari awal-awal? Itu soalan yang bagus. Jadi pada mulanya sebelum kami mula pada tanaman sayur, sebelum ini kami tanam lebih kepada pisang. Yang mana ia amat mudah karena ia hanya memerlukan masa 9 bulan. Namun pada masa yang sama, sebab kita tunggu masa yang lama kan, kami pindah pada jagung. Ada satu masa tu kami pindah pada jagung, yang mana anda peladang sendakan lah, Ya, yang sekarang ni kami terbuka minda, saya terbuka minda bersama family saya lah, terbuka minda untuk memulakan mengusahakan sayuran ni pada tahun lalu bulan 8. Baru saja lah. Saya Muhammad Aidil bin Aslin, bersama saya Alex. Untuk soalan seterusnya, Alex boleh terangkan kepada saya sistem pengairan yang digunakan untuk ladang sayur. Bagi sistem pengairan ini kan, kami hanya menggunakan water pump. Yang mana kamu boleh nampak ada mesin water pump kan. Airnya kami ambil dari kolam saja, Dan juga mungkin Anda tertanya bagaimana kami boleh uruskan semua ini. Kami hanya menggunakan hose. Kami akan bawa tuh hose. Sekian mana yang kamu boleh nampak. Kamu nampak tuh hose sampai sana tuh. Kami bawa lah sampai sana tuh. Kopi siram. Terima kasih. Saya Izlan Syah. Hari ini saya bersama dengan Icek Alex. Hari ini saya akan menanyakan dia bagaimana cara dia untuk cara membaca dia punya tanaman. Contoh salah satu baja yang kamu guna untuk penanaman. Salah satu baja yang kami guna ialah ini lah, mana boleh panggil pakai, saya rasa kamu tahu aja apa baja hijau, panggil NPK hijau yang mana dia untuk menyuburkan tanaman semua, kasih lagi cantik. Dan tekstur semua. Selain ini ada lagi guna baja lain nggak selain daripada NPK? Selain untuk buah-buahan ada baja. Kalau untuk pisang kami ada menggunakan kapur lah, tapi yang sekarang kami tidak tahu. Kapur ya, kalau setahu saya kapur itu untuk tanah lah, untuk kasih kasih asam tanah, menimbangkan kah, macam dia punya acidity semua tuh, kasih neutral, neutral orang bilang. Ada apa dia soalannya kalau macam sayur-sayur kamu kena serang penyakit, ya bagaimana cara kamu untuk rawatnya? Itu memang kami tidak menggunakan kaedah yang tradisional lah, ataupun orang bilang organik. Satu, di dalam skala yang besar. Kalau kami menggunakan tradisional ya ataupun organik, dia cost lagi tinggi berbanding dengan yang modern punya lah, orang bilang. Jadi biasanya kalau kami kena serang, kami akan guna pesticide. Sebab selalunya simptom yang kami dapat adalah serangan dari ulat, yaitu ulat. Jadi kalau misalnya serangan dia selepas racun, berapa lama baru untuk diracun balik dia punya jedahnya, yang itu bagus misalkan. Jadi bagi itu biasanya kami akan tengok pada hasil waktu juga, contohnya pada turung. Kalau pada turung, bila macam saya rawat ya, kami sudah terubat, kami akan tunggu lagi bila ada next attack, next pest attack. Bila dia kena serang, kami kasih lagi. Setelah kamu pasti setiap kali
satu cost dan kedua tidak selamat lah saya rasa untuk dikonsum untuk kita tidak selamat. Jadi kalau contoh macam sudah diracun, serangan dia masih lagi, ada langkah lain? So biasanya kami akan benda yang sama juga, kami akan kasih guna tuh obat. Oh, guna obat. Cuma dos di kena tambah lah dosnya. Dos tidak, dos kami tidak Masih tambah. ikut juga sama dos saja, ya? ikut saja dengan dos. Takut juga kalau guna dos yang berlebihan. Ini seumpamanya lah, kalau kamu guna yang berlebihan, mana tahu dia akan mati kamu punya apa kan? Kamu efek punya efek sama kamu punya plants lah. Efek to the plants. Ada lagi soalnya? Kalau langkah awal lah untuk macam nampak langkah awal macam ada serangan sudah tuh langkah-langkah awal dia macam contoh ada serangan ulat, ada selain daripada guna racun kamu ada langkah macam bunuh dia manual kah atau terus menggunakan racun? Sebaiknya terus kamu mau cegah dia daripada kena infection lah. Kalau kamu macam guna manual boleh juga. Namun dia memakan masa dan juga takut dia akan infect pada tumbuhan yang lain. Yang mana kalau kamu guna racun dia lagi cepat lah. Dalam masa sehari kamu siap sudah. Kalau kamu guna manual, atau kamu bayangkan sendiri mungkin lama kan? Kalau guna manual. Itu sajalah daripada soal saya punya pertanyaan Cik Alex. Nama saya Aldrin Agib dan sekarang saya bersama dengan Cik Alex. Oke, Cik Alex. Boleh bagi tahu saya macam mana kamu menuai aneka manual ataupun ada cara lain lagi? Oke. Pemandangan kami pun baru mula kan. Kami baru mula pada tahun lalu bulan 8. Jadi saya berharap mungkin pada masa yang akan datang mungkin kami boleh menggunakan kaedah bukan secara manual lah. Namun pada masa sekarang kami masih menggunakan cara tradisional, yaitu dengan memetik lah. Orang bilang bila dia masak, kami petik lah. Senang saja dengan cara-cara tengok macam kalau kepada bendi, kami akan picit lah bagian atasnya. Kalau dia macam senang mempatah, oke sudah. Asalkan dia tidak keras. Asalkan dia tidak keras. Kalau kepada terung, kami akan tengok bagian bawah dia. Kalau bawah dia sudah mula ada warna putih, sudah keluar warna putih, maksudnya sesuai untuk dipetik sudah. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih Cik Alex. Saya Zlansyah, hari ini saya bersama dengan Cik Alex. Soalan saya untuk Cik Alex hari ini adalah bagaimana cara kau jual kau punya sayur-sayuran? Adakah melalui sosial media ataupun pemborong datang sini atau kau pun atau kau hantar tempat pemborong? Oke. Boleh saya mula sudah? Boleh. Oke. Dan kalau bagi sosial media itu masih dalam proses lasap, belum konsisten lagi itu sayuran. Namun cara penjualannya adalah pemborong akan datang sini lah. Ada masanya macam saya sendiri akan turun ke Batu Lapan, pasar Batu Lapan dan borong di sana. Saya sendiri akan jual untuk sayur lah. Saya tahu ini untuk pengetahuan lah. Kalau pemborong yang datang sini harga dia rendah sedikit kan. Biasa habis kos orang datang kan. Namun jika saya yang sendiri di sana ada tinggi sedikit lah. Jadi minyak sendiri kita sudah untuk tanggung minyak lah orang bilang begitu sajalah paling senang. Ada apa lagi soalan? Sekiranya satu hari nanti lah kalau Cik Alex punya ladang sudah besar, apakah Cik Alex mau akan masuk dalam media sosial untuk mempromosikan sayur-sayuran? Kenapa? Jawaban dia, ya, memang iya. Sekiranya kalau sehari dari sekarang kebun ni lah sudah ada punya proses dalam usaha untuk membekal sayuran ini sudah berkembang. Media sosial memang yang utama lah yang akan saya bikin. Zaman sekarang semuanya pun media sosial. Dan juga saya rasa melalui media sosial orang boleh bagi rating juga. Rating servis kita macam mana, rating quality
sayuran tuh macam mana. Dan juga saya berharap pada diri saya sendiri, moga pada akan ada hari yang akan datang, apa yang saya belajar dari College Community dan juga dari Politeknik akan saya apply di sini. Saya lebihkan pada yang sekarang, apa yang kamu nampak tanaman tradisional. Yang sebelum coba adalah tanaman secara modern, yaitu mungkin melalui hidroponik, aquaponik, ataupun mitigasi. Yang mana mungkin dia akan menjimatkan masa. Namun yang susahnya cost dia saja lah, cost dia tinggi. Itu saja.